Dia tidak punya senjata, tidak punya pelindung, tidak punya kekuasaan apapun untuk membela dirinya sendiri. Namun, namanya justru tertulis dengan tinta emas dan diabadikan dalam sejarah besar peradaban Islam. Bayangkan seorang wanita tua yang rapuh, disiksa tanpa ampun di bawah terik matahari yang membakar kulit hanya karena satu hal yang ia simpan rapat di dalam dadanya, iman. Dunia mungkin melihatnya sebagai sosok yang kalah, tapi apa yang terjadi padanya di akhir hayatnya akan membuatmu terdiam dan merenung kembali tentang arti sebuah keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mulia. Selamat datang kembali di channel Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak perjuangan seorang wanita luar biasa, sang pelopor syuhada, Ibunda Sumayyah binti Khayyat. Sahabat mulia, mari kita kembali ke masa 14 abad yang lalu. Bayangkan kota Mekah di awal kenabian. Sebuah kota yang indah, namun penuh dengan tekanan udara yang mencekam bagi siapa saja yang berani mengucapkan kalimat tauhid. Di sana, Islam belum memiliki pasukan. Islam belum memiliki perlindungan politik. Yang ada hanyalah sekelompok kecil orang-orang beriman yang setiap harinya bertaruh nyawa di tengah dominasi kaum Quraisy yang kejam. Di sudut kota itu, hiduplah seorang wanita bernama Sumayyah binti Khayyat. Ia bukanlah putri bangsawan, bukan pula istri dari saudagar kaya yang punya ribuan pengawal. Sumayyah adalah seorang wanita tua, seorang mantan budak yang secara fisik sangat lemah. Ia adalah bagian dari keluarga Yasir, salah satu keluarga pertama yang menyambut cahaya Islam dengan tangan terbuka. Namun keputusannya memeluk Islam di masa itu adalah sebuah vonis mati. Bagi para pemuka Quraisy, Sumayyah adalah sasaran empuk. Ia tidak punya kabilah besar yang akan membelanya. Ia tidak punya senjata untuk melawan. Di mata para penyiksa, Sumayyah hanyalah seorang wanita tua yang mudah untuk dihancurkan mentalnya. Mereka berpikir hanya butuh sedikit tekanan agar wanita ini menyerah. Namun mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa di balik tubuh yang renta itu, terdapat gunung iman yang bahkan tidak bisa digoyahkan oleh badai sekalipun. Kabar tentang keislaman keluarga Yasir akhirnya sampai ke telinga para pembesar Quraisy. Kemarahan mereka meledak. Bagi mereka, masuknya orang-orang lemah seperti Sumayyah ke dalam ajaran Muhammad adalah sebuah penghinaan besar terhadap tatanan nenek moyang mereka. Mereka tidak bisa membiarkan benih-benih iman ini tumbuh lebih besar. Maka, dimulailah sebuah drama kelam di padang pasir Mekah. Sumayyah, suaminya Yasir, dan putranya Ammar diseret paksa ke tanah lapang Al-Abtah di bawah pengawasan ketat Abu Jahal, manusia yang hatinya telah membatu oleh kebencian. Sahabat mulia, bayangkan pemandangan memilukan ini. Di tengah kerumunan pasar yang riuh, keluarga ini dijadikan tontonan. Mereka sengaja disiksa di tempat terbuka agar semua mata melihat, agar semua orang ketakutan, dan agar tidak ada lagi yang berani mengikuti jejak mereka. Semua orang melihat. Orang-orang lewat hanya bisa menunduk, tapi tidak ada satupun yang berani menolong. Dalam kesendirian itu, Sumayyah berdiri tegak menghadapi badai kebencian yang siap menghantamnya. Ketegangan itu nyata, dan mereka hanya punya dua pilihan, kembali ke berhala atau menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Matahari Mekah berada tepat di atas kepala, membakar apa saja yang ada di bawahnya. Di atas pasir yang membara itu, Sumayyah dijemur. Tubuhnya yang rentah dipakaikan baju besi, agar panas matahari terserap langsung ke kulitnya, memicu rasa perih yang tak terlukiskan. Setiap tarikan nafasnya terasa seperti api yang masuk ke paru-paru. Abu Jahal berdiri di hadapannya, membentak dengan penuh kesombongan. "Tinggalkan ajaran Muhammad, kembali ke Tuhan-Tuhan nenek moyangmu, maka rasa sakit ini akan berakhir." Namun, apa jawaban dari wanita tua ini? Apakah dia merintih minta dikasihani? Tidak. Setiap kali cambuk menghantam tubuhnya, setiap kali luka baru terbuka, mulutnya yang kering dan pecah-pecah itu justru membisikkan kata yang membuat para penyiksanya gemetar. Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Sahabat mulia, perhatikan kontras ini. Secara fisik, Sumayyah adalah orang paling lemah di padang pasir itu. Namun secara mental dan iman, dia adalah orang yang paling kuat. Bahkan di bawah tekanan rasa sakit yang melampaui batas manusia normal, jiwanya tetap merdeka. Ia membuktikan bahwa mereka bisa menyiksa tubuhnya, mereka bisa merobek kulitnya, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh iman yang telah berakar di dalam lubuk hatinya. Melihat keteguhan Sumayyah yang tak tergoyahkan, akal sehat Abu Jahal hilang, digantikan oleh kemarahan yang membabi buta. Ia merasa terhina.
Bagaimana mungkin seorang wanita tua, seorang mantan budak yang dianggapnya remeh, bisa mengalahkan ego seorang pemimpin besar Quraisy hanya dengan kata-katanya? Abu Jahal melangkah maju dengan mata merah padam. Ia memberikan ancaman terakhir yang membuat suasana seketika menjadi sunyi senyap. Tinggalkan imanmu sekarang juga, atau hidupmu berakhir di sini. Namun Sumayyah tidak gentar. Tidak ada setitik pun keraguan di matanya. Ia tetap memilih Allah. Ia tetap memilih Rasul-Nya. Baginya, kematian hanyalah sebuah pintu menuju pertemuan yang dirindukan dengan Sang Pencipta. Di puncak kemarahannya, Abu Jahal melakukan tindakan yang sangat keji. Ia menghujamkan tombaknya ke arah Sumayyah dengan kekuatan penuh. Sebuah serangan yang mematikan, yang seketika mengakhiri denyut jantung wanita mulia itu di hadapan suami dan anaknya yang terikat tak berdaya. Tidak ada perlawanan fisik yang ia berikan. Tidak ada teriakan minta tolong. Sumayyah binti Khayyat menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan memegang teguh kalimat tauhid. Ia jatuh ke atas pasir Mekah bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai seorang pemenang yang hakiki. Detik itu juga, langit menjadi saksi bahwa iman seorang wanita telah mengalahkan kesombongan seluruh penguasa kafir Quraisy. Sahabat mulia, di hari yang kelam itu, sejarah mencatat sebuah fakta yang tak akan pernah terhapus. Sumayyah binti Khayyat resmi menjadi syahid pertama dalam Islam. Bukan seorang panglima perang yang kuat, bukan pula seorang bangsawan yang memiliki ribuan pedang, melainkan seorang wanita yang sering dianggap lemah oleh mata manusia. Kematiannya mengajarkan kita sebuah makna besar, bahwa kemenangan sejati bukan selalu berarti kita selamat dari maut. Kemenangan sejati adalah saat kita tetap teguh pada prinsip dan kebenaran, bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya. Lihatlah kontras yang luar biasa ini. Tubuhnya mungkin kalah, nyawanya mungkin terenggut, dan ia terlihat hancur di tangan musuhnya. Namun pada hakikatnya, imannya lah yang menang. Ia membuktikan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kehidupan di dunia ini, yaitu ridho Allah. Pengorbanannya menjadi api semangat bagi para sahabat lainnya, bahwa jika seorang wanita tua seperti Sumayyah bisa bertahan, maka Islam tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh rasa takut. Sekarang mari kita sejenak berhenti dan bertanya pada diri kita sendiri. Jika kita berada di posisi Sumayyah saat itu, di bawah terik matahari yang membakar, dengan ujung tombak yang mengancam nyawa, apakah kita akan tetap bertahan? Ataukah kita akan menyerah hanya demi rasa aman yang sementara? Seringkali, kita merasa ujian hidup kita begitu berat. Kita mengeluh saat doa belum dikabulkan, kita merasa putus asa saat menghadapi masalah ekonomi, atau kita merasa malu menunjukkan identitas keislaman kita, hanya karena takut dianggap berbeda. Padahal, ujian kita hari ini mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dirasakan Ibunda Sumayyah. Sahabat mulia, kisah ini bukan sekadar cerita tentang kematian yang tragis, ini adalah cermin bagi kita semua. Iman sejati tidak diuji saat keadaan sedang baik-baik saja, atau saat hidup sedang nyaman. Iman sejati justru terlihat dan bersinar paling terang saat keadaan sedang sangat sulit, saat dunia seolah-olah menekan kita dari segala arah. Sumayyah telah memberikan standarnya, bahwa bagi seorang mukmin, kehilangan nyawa jauh lebih ringan daripada kehilangan iman. Namanya mungkin tidak sesering itu disebut dalam diskusi strategi perang atau politik besar, tapi keteguhan hati seorang Sumayyah binti Khayyat telah mengguncang pilar-pilar sejarah. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan seorang wanita bukan terletak pada fisik, melainkan pada kedalaman jiwanya. Beliau telah pulang dengan kemuliaan, meninggalkan warisan keberanian yang akan terus menginspirasi setiap generasi yang datang setelahnya. Sahabat mulia, jika kisah keteguhan ini menyentuh hatimu atau memberikan sudut pandang baru dalam hidupmu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini masih banyak kisah-kisah luar biasa lainnya yang belum kamu dengar. Kisah yang mungkin akan menjadi cahaya di tengah kegelapan yang kita hadapi. Terima kasih telah menyimak perjalanan hebat ini hingga akhir. Semoga kita semua dianugerahi keteguhan hati yang serupa dalam menghadapi ujian hidup kita masing-masing. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.